Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, Solusi CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas FR hari ke-10. Wajib tonton supaya lulus SKD. Ada FR dari berbagai sumber. Untuk TWK-nya full penalaran. Pinter-pinter cari key maksud pertanyaan di soal dan hubungkan ke jawaban yang paling tepat. Konsen fokus karena nyaru. Apa tuh nyaru ya? Hafalannya aku yang keluar cuma kausa organis aja. Pasal nggak ada, pengamalan Pancasila nggak ada. Bahasa Indonesia simpulan gagasan pokok, kalimat tidak efektif. Jadi tiap harinya tuh orang-orang tuh beda-beda ya. Ada yang dapat pengamalan Pancasila, ada yang dapat pasal, ada yang nggak dapat gitu ya. Untuk TIU-nya, jangan takut ngerjain TIU, yang penting yakin. Aljabar, analogi sederhana, silogisme sederhana, deret bilangan. Figural menurutku aman, masih wajar soalnya ketidaksamaan. Gambar selanjutnya, posisi duduk, penalarannya kuatin. TKP, cari key maksud pertanyaan di soal dan hubungkan ke jawaban yang paling tepat. Belajar memposisikan diri dari setiap soal, solusi terbaiknya apa, masih manusiawi soalnya bisa bedain antar opsi. Sekian dan terima kasih. Ada FR tanggal 11 September, TWK lebih banyak penalaran tentang bela negara, nasionalisme, dan lain-lain sekitar 10 soal dan jawabannya hampir sama semua. Berarti opsinya hampir sama ya, mirip-mirip. Bahasa Indonesia 5 soal, kesimpulan paragraf, kalimat efektif, nilai sosial, perbaikan kalimat, dan kata. Kuncinya sih harus, kalau kalimat efektif harus hafal kosakata baku ya, yang banyak, supaya bisa memperbaiki kalimat. Kemudian awalan akhiran ya, harus hafal yang awalan di atau akhiran kan, dan lain-lain. Kalau kesimpulan paragraf ya kita harus pandai mengambil tema ya dari sebuah paragraf, ide pokok kayak gitu. Tujuan syarikat dengan Islam ini sudah dibahas ya, pernah dibahas. UUD nggak ada, amandemen nggak ada, BPUPKI nggak ada, masalah COVID cuma satu keluar. Kesulitan cuma mencari jawaban yang hampir sama ya, karena opsinya mirip-mirip. Permutasi dia nggak dapat, persamaan kata 4 soal, sinonim ya. Silogisme 6 soal, figural 8 soal, hitungan pecahan dibagi 2 soal. Deret 3 soal, sisanya lupa. TKP mudah, mirip tryout. Makasih, semoga membantu. Figuralnya ada peningkatan ya, yang kemarin-kemarin biasanya dapat 4-5, sekarang jadi 8 ya. Silogisme juga ada 6 ya, lumayan banyak. Dan sinonim juga ada 4 ya, lumayan banyak. Oke, tadi kan ada ditanyakan tentang kausal dan organis ya. Jadi hubungan pembukaan UUD 45 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh UUD 45 bersifat kausal dan organis. Apa tuh hubungan kausal? Hubungan kausal tuh pembukaan UUD 45 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh UUD 45. Sedangkan hubungan organis, pembukaan dan batang tubuh UUD tahun 45 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 45 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah menjadi hukum positif. Sesuai dengan penjelasan UUD 45, pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Keempat pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut. Kalau pokok pikiran pertama ya di UUD 45 tuh di pembukaan ya adalah persatuan ya. Ini sila ketiga. Yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokoknya ini sila ketiga ya. Kalau dihubungkan dengan Pancasila, pokok pikiran pertama tuh sila ketiga. Pokok pikiran kedua berintikan
keadilan sosial, yaitu negara berhak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti ini adalah sila kelima ya, keadilan sosial. Pokok pikiran ketiga berintikan kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Berarti alinea ketiga itu sila keempat ya, kalau ditanyakan hubungan antara pembukaan dan Pancasila. Sedangkan pokok pikiran keempat berintikan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti ini adalah sila ke-1, ini sila kedua ya. Nanti ada jembatan keledainya ya. Pokok pikiran pertama menegaskan bahwa aliran pengertian negara persatuan diterima dalam pembukaan UUD 45, yaitu negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya. Negara menurut pokok pikiran pertama ini mengatasi paham golongan dan segala paham perorangan. Jadi kalau paham golongan dan paham perorangan itu tidak sesuai dengan pembukaan UUD, maka negara menertibkannya ya. Demikian pentingnya pokok pikiran ini, maka persatuan merupakan dasar negara yang utama. Oleh karena itu penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau perorangan. Gitu ya. Jadi persatuan itu nomor pertama ya. Pokok pikiran kedua merupakan kausa finalis dalam pembukaan UUD 45 yang menegaskan suatu tujuan atau suatu cita-cita yang hendak dicapai. Jadi cita-citanya ada di pokok pikiran kedua ya. Melalui pokok pikiran ini dapat ditentukan jalan dan aturan-aturan yang harus dilaksanakan dalam UUD sehingga tujuan atau cita-cita dapat dicapai dengan berdasar kepada pokok pikiran pertama, yaitu persatuan. Hal ini menunjukkan bahwa pokok pikiran keadilan sosial merupakan tujuan negara yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalau pokok pikiran ketiga adalah permusyawaratan perwakilan ya. Mengandung konsekuensi logis yang menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Pokok pikiran keempat, yaitu UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat pembukaan UUD merupakan asas moral bangsa dan negara. Jadi moral bangsa negara itu adalah takwa dan menjunjung tinggi HAM. Jadi jembatan keledai dari yang tadi itu adalah Gama Patua ya. Pokok pikiran yang pertama itu adalah pasal 3 ya, disingkat GA. Pokok pikiran kedua pembukaan 45 dengan hubungannya pasal adalah pasal kelima yang disingkat MA. Pokok pikiran ketiga berhubungan dengan pasal keempat yaitu PAT. Pokok pikiran keempat berhubungan dengan pasal 1 dan 2 Pancasila disingkat TUA. Jadi untuk mengingatkan semua ya, disingkat menjadi Gama Patua begitu ya. Kalau nanti ada soal yang menanyakan hubungan UUD 45 sama Pancasila ya, misalnya alinea ke-1 berhubungannya dengan pasal berapa, alinea ke-1 berhubungan dengan pasal ketiga, itu persatuan. Kalau alinea kedua berhubungan dengan pasal berapa, yaitu pasal 5 ya, keadilan sosial. Kalau alinea ketiga dengan pasal berapa, yaitu pasal 4, permusyawaratan rakyat, kedaulatan rakyat. Kalau pokok pikiran keempat hubungan dengan Pancasila, sila keberapa? Sila ke-1, ketuhanan dan kemanusiaan. Sila ke-1 dan kedua ya. Oke, kita ke contoh soal ya. Untuk mengasah kemampuan. Salah satu strategi jangka panjang KPK dalam membangun integritas nasional adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan pemerintah,
Memberikan motivasi kepada pemimpin untuk bekerja secara efisien, membangun sistem untuk membantu kinerja aparatur secara efisien, membangun dan mendidik masyarakat tentang bahaya korupsi, atau yang menindak segala bentuk tindak pidana korupsi. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Kunci jawabannya adalah membangun dan mendidik masyarakat tentang bahaya korupsi adalah salah satu strategi jangka panjang KPK dalam membangun integritas nasional. Soal yang kedua. Dalam sebuah demonstrasi terjadi pembakaran bendera negara. Tindakan tersebut dilakukan saat mengemukakan pendapat. Tindakan para demonstran tersebut jelas bertentangan dengan nilai Pancasila, itu sila ke A pertama, B kelima, C ketiga, D kedua atau keempat. Jawabannya adalah yang ketiga. Kunci jawaban. Dalam sebuah demonstrasi terjadi pembakaran bendera, tindakan tersebut dilakukan saat mengemukakan pendapat. Tindakan para demonstran tersebut jelas bertentangan dengan nilai Pancasila, itu sila ketiga. Pengertian nasionalisme dalam arti sempit adalah rasa cinta terhadap negeri, perilaku yang tidak menghargai sesama, perasaan keberagaman yang sama, perasaan kebangsaan yang sangat tinggi, atau perilaku menjaga harga diri bangsa. Jadi yang nomor 3 ini adalah jawaban yang D ya. Perasaan kebangsaan yang tinggi. Nasionalisme dalam arti sempit adalah perasaan terhadap negara bangsa yang terlalu tinggi dan berlebihan sehingga mewujudkan perilaku tidak saling menghargai satu sama lain atau chauvinisme. Seperti kalau di Perang Dunia II itu seperti Jerman ya. Jerman memiliki rasa nasionalisme yang sempit. Sehingga menganggap bahwa mereka lah yang paling tinggi ya, ras Arya. Pada tahun 2010, mencuat istilah ruang tahanan mewah. Ruang tahanan tersebut milik seorang terpidana kasus suap. Dalam penyelidikannya, petugas menemukan berbagai fasilitas yang melebihi tahanan lainnya, antara lain tempat tidur, kulkas, ruang tamu, sofa, radio tape, serta meja kerja. Bahkan satuan tugas menemukan ruang karaoke yang dilengkapi televisi. Jika dikaitkan dengan HAM dalam Pancasila, temuan ini merupakan penyimpangan terhadap sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah yang B ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Temuan tersebut merupakan penyimpangan terhadap sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengandung jaminan terhadap HAM, salah satunya hak kesederajatan dalam hukum. Ruang tahanan mewah merupakan wujud diskriminasi atau perlakuan berbeda dalam hukum. Seharusnya setiap tahanan memiliki ruang tahanan yang sama sehingga terwujud kesederajatan dalam hukum. Membuat karya-karya melalui YouTube dan Instagram yang bermanfaat bagi pengikut adalah bentuk pengamalan Pancasila, khususnya sila yang dilambangkan oleh A. Bintang, B. Rantai, C. Pohon beringin, D. Padi dan kapas, E. Kepala banteng. Bintang adalah ketuhanan, rantai adalah persatuan, kemanusiaan, C adalah persatuan ya. D adalah padi dan kapas itu keadilan sosial. Kepala banteng adalah permusyawaratan. Jadi jawabannya yang D ya. Padi dan kapas. Berkarya dan menghargai hasil karya orang lain yang memajukan kepentingan bersama adalah bentuk pengamalan sila kelima yang dilambangkan oleh padi dan kapas. Terus di sila kelima itu ada poin yang menjelaskan tentang berkarya dan berkegiatan. Berikut ini contoh penerapan sila pertama Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah negara adalah A. Bangun tidur tepat waktu untuk beribadah. B. Percaya adanya karma atau hukum tabur tuai. C. Menghargai keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat Indonesia. D. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana perlibatan masyarakat. E. Menolak paham terorisme yang dapat memecah belah bangsa. Yang 6, jawabannya adalah yang D ya.
karena ini pemerintah ya. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Contoh penerapan sila pertama dalam praktek penyelenggaraan negara adalah memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana peribadatan masyarakat. Oke. Jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar, simak terus FR yang dibagikan Enigma CPNS. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info. Semoga kalian lulus SKD dan jadi PNS. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.